Tanpa memperhatikan dompet mana yang dia ambil, dia meletakkan ponsel dan kebutuhan lainnya ke dalam dompet edisi terbatas yang tidak terpakai. Sambil mengenakan sepatu hak rendah, dia berjalan keluar pintu dan memastikan pintu itu terkunci sebelum bergegas masuk ke dalam lift. "Selamat malam, Bu," nyonya penjaga lift yang ceria dan biasa menyambut Livia Rahman dengan senyuman. "Selamat malam. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu." Livia Rahman berbasa basi dengannya saat mereka mengobrol ringan. "Saya ingat pernah mendengar bahwa Anda baru saja berulang tahun. Ini hadiah kecil dari saya." Dia samar-samar ingat mendengar resepsionis berbicara satu sama lain tentang memegang hadiah ulang tahun kejutan untuk nyonya penjaga lift, Bu Lasmi, jadi dia berusaha keras untuk mendapatkan palet rias. "Ya ampun, seharusnya tidak. Terima kasih banyak," Bu Lasmi dengan penuh terima kasih berkata, mengambil hadiah itu dengan dua tangan. Dia terpesona oleh kenyataan bahwa dia sekarang memegang kantong kertas Chanel berisi kotak hitam dengan logo mereka. Baginya untuk membeli sesuatu yang semahal itu, dia harus bekerja berjam-jam. "Aku hanya ingin memberimu sesuatu untuk jasamu," Livia Rahman dengan hangat berkata, mengetahui bahwa sangat penting untuk memperlakukan para pekerja di kompleks apartemen tempat Anda tinggal dengan sangat baik. Bagaimanapun, ini adalah orang-orang yang tahu di mana Anda tinggal dan dengan siapa Anda memasuki gedung, jadi yang terbaik adalah memperlakukan mereka dengan hormat. Saat itu, pintu terbuka, menandakan mereka sudah waktunya untuk pergi. "Sampai jumpa nanti, oke?" Livia Rahman melambaikan tangannya saat Bu Lasmi dengan mudah mengangguk, membungkuk ketika Livia Rahman meninggalkan lift. Sambil memegang palet rias yang terbungkus rapi di dekatnya, Bu Lasmi menyaksikan dengan mata bahagia saat Livia Rahman menyelinap ke dalam mobil loki hitam yang menunggunya. Dia bersumpah saat itu juga untuk tetap setia padanya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi orang-orang seperti orang tuanya. Dia ingat betapa gila dan mengerikannya mereka, sehingga membuat catatan mental kepada teman-temannya di meja depan untuk memperketat keamanan setiap kali mereka mencoba memasuki gedung. Melihat kakeknya telah memesan mobil yang sangat mewah untuknya, dia tahu ini bukan hanya makan malam sederhana dengannya. Dia bersyukur bahwa intuisinya menyuruhnya berpakaian sopan untuk malam ini atau dia akan mempermalukannya. Livia Rahman menatap keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu kota melewatinya dengan kabur. Kota Jakarta benar-benar makmur dan penuh dengan atraksi. Di siang hari, orang bisa melihat gedung pencakar langit yang megah dan modern, struktur yang indah, dan lokasi yang indah. Tetapi pada malam hari adalah saat kota benar-benar bersinar secara harfiah. Kota ini sepertinya tidak pernah tidur karena bahkan di malam hari, kota itu diterangi dengan warna-warna cerah. Jutaan cahaya berkilauan menyebabkan gedung pencakar langit yang padat dan atraksi indah menari dan berkilauan di bawah langit malam. Bintang-bintang jarang terlihat karena bersembunyi di balik awan, membiarkan kota megah itu melakukan tugasnya sendiri. Di permukaan, latar belakang Senbei yang indah dengan keramaian yang ramai tampak harmonis. Itu adalah ilusi sempurna untuk dunia bawah yang merusak. Semuanya sepertinya mengingatkannya tentang Farontan. Bersamaan dengan pikiran tentang dunia bawah, kilasan mata oniksnya menatap tajam ke dalam matanya dan bagaimana ototnya yang tampak selalu melindungi tubuhnya yang lemah. Suasana hatinya memburuk sekali lagi ketika dia ingat betapa luar biasa namun jauhnya dia ketika dia membelakanginya. Apartemennya terasa sunyi ketika dia tidak menunjukkan keraguan untuk meninggalkannya pada saat itu. Tanpa peringatan, dia merasakan rasa takut mengguncang hatinya. Gagasan tentang dia yang menutup dirinya darinya dan secara permanen meninggalkan hidupnya membawa rasa putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam dirinya. Itu menyebabkan hatinya bergetar kesakitan yang menyebar ke seluruh tubuhnya.
Dia menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak terlalu jauh dalam permainan tarik ulur ini. Jika hatinya belum pernah hancur sebelumnya dan dia tidak pernah mengalami apa yang dia lakukan dengan Tio Bramantio, mungkin dia bisa jatuh cinta padanya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kepalanya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mempercayainya, dan bahwa dengan dia tidak akan pernah dilucuti pakaiannya dan martabatnya bertentangan dengan keinginannya lagi. Tapi dia ditahan oleh gagasan bahwa pada suatu waktu, orang-orang yang dia percayai dengan sepenuh hati telah mengkhianatinya. Sebuah suara kecil di benaknya berbicara kepadanya seperti anak kecil yang takut ditinggalkan oleh dunia sekali lagi. Bagaimana jika dia benar-benar memutuskan untuk meninggalkanmu? Bagaimana jika dia tidak peduli padamu lagi? Bagaimana jika dia memutuskan untuk memberikan kasih sayang dan perilaku menyayangi yang sama kepada wanita lain? Kamu benar, kamu bukan apa-apa baginya, bukan pacarnya, bukan istrinya, bahkan bukan kekasih yang ambigu. Orang tuamu tidak menginginkanmu, kakakmu membencimu. Anda bahkan tidak dapat mempertahankan tunangan Anda bahkan dengan semua yang Anda tawarkan. Mengapa seseorang seperti Farontan menunggumu sampai kamu siap? Dia menarik napas panik mendengar suara ejekan itu, jantungnya tiba-tiba membangun momentum dan berdebar kencang dalam ketakutan. Bayangan Tio Bramantio berjalan menjauh darinya dengan Marisa terselip dengan aman ke dalam pelukannya menghantuinya seperti rekaman rusak yang berulang. Dia tidak pernah bisa melupakan kenangan menjadi seorang wanita patah hati menangis terseduh-seduh berlutut, memohon padanya untuk kembali padanya. Gagasan Farontan melakukan hal yang sama membawa rasa cemas dalam dirinya. Tangannya menjadi lembab saat dia memikirkan lengannya yang kuat melingkari pinggang wanita lain sementara dia tersenyum padanya dengan kehangatan dan ekspresi yang sama seperti yang selalu dia tunjukkan padanya. Tanpa sadar, wajahnya menjadi pucat dan otaknya tidak bisa berpikir dengan baik. Ada sejuta skenario berjalan di kepalanya. Dia takut pada gagasan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengendalikannya, dia tampaknya jatuh cinta tanpa daya padanya dalam waktu yang singkat. Perasaan itu benar-benar berbeda dibandingkan dengan yang dia rasakan untuk Tio Bramantio. Pada saat itu telah dipelihara selama bertahun-tahun dan telah dilahirkan dari masa hidup mereka yang seharusnya bersama. Ada perasaan lega irasional yang menggelegak dalam dirinya saat memikirkan bahwa dia dengan cepat pindah darinya. "Nona muda, apakah kamu baik-baik saja?" Sopir itu bertanya dengan lembut saat melihat kulitnya yang seperti hantu di kaca spion. Kulit pucat Livia Rahman yang biasa menjadi lebih transparan, hampir menyerupai selembar kertas. Suara pengemudi membawanya kembali ke kenyataan saat dia menghirup udara yang tidak stabil untuk menenangkan dirinya. "Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih," dia berkata singkat, melihat keluar jendela sekali lagi. Dia mengedipkan mata dan mencela dirinya sendiri karena begitu mudah jatuh ke dalam kegelapan dengan cara yang sama seperti saat dia biasa minum untuk tidur. Dia tahu dia kembali ke cara lamanya, di mana pemikirannya yang berlebihan dan keraguan dirinya menciptakan mimpi buruk yang melumpuhkan baginya. Dia tiba-tiba teringat kembali kedua malam terakhir dan betapa nyamannya dia tidur. Tanpa mimpi buruk yang menghancurkan kewarasannya, dia benar-benar tidur nyenyak. Memikirkan kembali pagi ini, dia ingat betapa segar dan nyaman yang dia rasakan. Suara lain berbisik di benaknya, mungkin karena Farontan ada di sana. Suara kedua langsung dibungkam oleh suara pertama yang meragukan dirinya sendiri. Bagaimana jika dia melupakan kita dan melakukan hal yang sama pada wanita lain? Iblis berbisik padanya, duduk di bahunya dan menggodanya. Bayangan Tio Bramantio berjalan menjauh darinya dengan Marisa terselip dengan aman ke dalam pelukannya menghantuinya seperti rekaman rusak yang berulang. Dia tidak pernah bisa melupakan kenangan menjadi seorang wanita patah hati menangis terseduh-seduh berlutut,
memohon padanya untuk kembali padanya. Gagasan Farontan melakukan hal yang sama membawa rasa cemas dalam dirinya. Tangannya menjadi lembab saat dia memikirkan lengannya yang kuat melingkari pinggang wanita lain sementara dia tersenyum padanya dengan kehangatan dan ekspresi yang sama seperti yang selalu dia tunjukkan padanya. Tanpa sadar, wajahnya menjadi pucat dan otaknya tidak bisa berpikir dengan baik. Ada sejuta skenario berjalan di kepalanya. Dia takut pada gagasan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengendalikannya, dia tampaknya jatuh cinta tanpa daya padanya dalam waktu yang singkat. Perasaan itu benar-benar berbeda dibandingkan dengan yang dia rasakan untuk Tio Bramantio. Pada saat itu telah dipelihara selama bertahun-tahun dan telah dilahirkan dari masa hidup mereka yang seharusnya bersama. Ada perasaan lega irasional yang menggelegak dalam dirinya saat memikirkan bahwa dia dengan cepat pindah darinya. "Nona muda, apakah kamu baik-baik saja?" Sopir itu bertanya dengan lembut saat melihat kulitnya yang seperti hantu di kaca spion. Kulit pucat Livia Rahman yang biasa menjadi lebih transparan, hampir menyerupai selembar kertas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.